Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Dan saya hari ini ngopling spesial bersama abang saya dari Bandung yang lama tinggal di JKOC. Ngopling. Maksudnya cluenya gini mas, ngopling, ngopi keliling. Ngopi keliling. Ngopling gitu dulu. Oh, ngopling, ngopi keliling. Tos mas, tos. Oh. Bersama Kopi Banyuatis, legenda rasa. Minumnya gini, keliling ya. Minumnya keliling. Mas Sule. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Biasanya acara ngopling saya ini kan gitu, pakai udang, namanya udang. Kalau di Bandung udang. namanya apa ya? Udang. Kalau di Bandung? Ikat sebetulnya. Ikat. Iya. Karena ngikat. Ya, Oh, oke. Ikat doang sih. Yang Ya. aku tahu itu. Biasanya ngopling saya ini kan naik mobil mas. Nah sekarang karena kebetulan Ya. dan tiba-tiba saya nggak percaya kebetulan sih, Tuhan yang mempertemukan kita kemarin di rumahnya Raffi gara-gara Aji. Matur suksma. Wah, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Betul semua. Mas Dule, Ya. sebagai seorang entertain tentunya Mas Dule sibuk banget. Mungkin orang di TV ngelihatnya nih santai-santai banget, padahal sebenarnya pelawak itu, benar nggak pelawak itu kebanyakan stresnya mas? Yes, betul. Kenapa bisa stres ya? Karena menghibur masyarakat untuk tertawa itu susah. Nah, jadi kalau misalkan orang yang tertawa itu, wah, udah gagal ya udah. Gitu ya. Iya, jadi setiap malam tuh nggak bisa tidur tuh karena mikirin ini apa lagi ya materi yang baru. Karena ada materi-materi yang biasa kita gunakan tuh masih kemakan. Tapi kalau udah kemakan kan kita harus ada materi baru, baru apa gitu. Berarti media kadang-kadang bisa membangun seniman itu jadi bagus, bisa juga menjatuhkan ya. Yes. Karena lawakan nggak bisa diulang. Yes, betul. Lain dengan lagu. Yes. Bener mas? Karena gini, kalau aku sebagai penyanyi, susi, suatu saat aku lupa lirik. Ya. Hei, Kasih ke nyanyi penonton. bareng. Terus aku ngelawak misalkan. Terus lupa lawakan aku. Hei, ngelawak bareng. Ya, Bener. nggak Itu yang bikin mungkin, stres ya. ya. Orang pasti bakal ngebully kita kan. Ngapain lu ngelawak kalau nggak lucu kan gitu. Jadi makanya, tapi bukan stres ya, tapi menjadi sebuah tuntutan dan juga beban. Ya. Tidak hanya kita di panggung, tapi di luar juga kita mempunyai tuntutan mas. Ya. Kayak misalkan gini, lagi makan di restoran Ya. atau nggak di tempat lesehan, tiba-tiba ada yang minta foto, Mas Sule diam ya, kok nggak lucu ya? Itu beban loh mas. Iya. Makanya saya tuh kalau pas begitu ke restoran, kalau ada orang-orang mau minta foto, bentar ya saya ngelawak dulu. Jadi makan, sendok kena mata, udah ketawa, udah ayo foto. Gitu. Oh, sama kayak kemarin saya ketemu di Raffi, saya bilang sama Ji, Mas Sule nggak mau nyapa kita, kayaknya besok jangan ke sana. Aji bilang, mungkin dia lagi stres atau ada hal lain yang harus harus dipikirin. Mas Sule kan gedenya di Bandung, Di Cimahi. ngapain ke Jakarta? Tapi kan masih Jawa Barat. Aku tidak di Jakarta. Kerja di Jakarta, tapi tinggal di Tambun. Gitu ya. Iya. Saya nggak bakal nanyain awal mulanya Mas Sule ngelawak. Udah tapi sering itu. Ya udah pasti pertanyaan. Udah sering. Gimana rasanya jadi orang sukses Mas Sule? Kalau aku sih orangnya yang ya disyukuri aja, karena kita begini juga perjuangannya ya luar biasa lah gitu. Artinya ya gimana rasanya ya sama aja, nggak terlalu gimana gitu, karena sama lah ketika kita lihat orang yang dagang batu buat cobek misalkan gitu kan. Tapi dia bisa menyekolahkan anaknya, dia juga santai juga, hidupnya bahagia juga. Karena harta itu bukan ukuran sebetulnya. Ya. Jadi aku juga sukses itu apa sih definisi sukses itu? Apa mas? Menurut kacamata Mas Sule sendiri, definisi sukses itu kayak apa? Tapi saya kan nggak pakai kacamata. Tadi taruh di sini bener ya? Iya. Ini. Ya kalau menurut aku sih sukses itu ya nanti setelah nanti aku meninggalkan dunia ini, nama aku masih harum, tidak ada hal apapun yang membuat orang tuh jadi lupa nama kita itu. Artinya tetap menebarkan sebuah kebaikan. Gitu. Benar banget. Kayak Ajik lah, orang kan baik banget. Benar banget. Itu baru orang sukses.
rendah, ya kan? Ya, itu. Makin tinggi makin berat. Betul. Aji sebetulnya stres juga mas. Makanya kita diajak terus nih biar terus ketawa. Ngomong-ngomong tentang Haji Krisna, Ya. kenal di mana sama beliau? Aku juga nggak tahu kenal di mana ya waktu itu ya. Aku bingung di mana ya dulu ya kenal kita. Teman-teman mungkin di kamera nggak kelihatan Haji ada di sini, tapi beliau ada podcast ntar sama Mas Sule. Ya. Lewat Iki kita ngirimin sesuatu. Oh yes, Iki. Sebetulnya yang kenal duluan tuh Iki. Anaknya Mas Sule ya? Iya. Ya. Di Bali. Aku di Bali nih. Ada ya. orang keren. Ada orang keren ya. Orangnya baik banget ya. Aku dibawain ini, aku dikasih makan. Tapi ini. Mas Sule sudah tahu ya, yang dimaksud si Iki itu Sultan? Aku belum. Belum tahu. Aku justru tahunya itu dari Raffi kalau nggak salah. Oke. Oh karena Raffi sahabat baik. Iya, itu dari situ. Terus? Oh, Ajik ya. Iya, Cik Krisna, ayo kenal nggak? Sebelumnya Mas Sule udah dengar? Udah dengar, udah Tapi tahu. nggak ngeh ya? Dia kan muncul dulu tuh, ini orang Bali yang sukses yang dulu waktu SMP dianya ngelantur nggak jelas. Iya, gitu, iya. jadi Oh, orang kaya. ngikutin juga? Ngikutin. Nah, seorang pelawak itu kan harus update apa yang lagi update. Dia kan viral waktu itu ya kan. Nah, dari situ udah tahu gitu. Akhirnya tahu kenal sama Iki. Kalau ya sini dong. Nah, pas begitu ke sana ke Bali, yaudah deh kita ketemu sama Ajik. Akhirnya sama Ajik kasih makan. Ya udah. Makanya pas begitu ke Bali tuh aku nggak mau ngasih tahu Ajik tuh, malu. Gak ada yang Apa? repotin. Iya Gak enak repotin apa ada itu mas? Ada rahasia gitu nggak? nggak ada. Oh ya kita sebelumnya dari tim mau ngucapin selamat itu, selamat honeymoon Oh iya, udah lewat loh, udah 5 bulan ini. dan turut berduka yang kemarin. Iya. Ya mas ya, kita nggak mau ngingetin tapi ya Betul. harus dibahas juga Iya. dikit. Tidak Mumpung apa-apa. kesempatannya nggak datang 2 kali. Yes. Sama kayak saya kalau saya datang sendiri nanti ke rumahnya Mas Sule, mungkin Mas Sule bilang, lo siapa? Karena ada Haji kan, saya bisa itu kan suatu anugerah juga, Iya. bisa ketemu sama Mas Sule. Iya. Mas Sule, untuk pelawak awal, daerah kan susah masuk nih. Apalagi, kenapa harus ke Jakarta ya untuk jadi besar? Sebetulnya untuk sekarang sih enggak. Sekarang itu udah banyak media. TikTok itu 2 menit udah ger. 1 menit udah ger itu. Orang udah lucu, udah terhibur gitu kan. Media Instagram, TikTok, Facebook dan yang lain-lain. Kan banyak kan sekarang justru kebanyakan orang yang datangin ke Jakarta itu mereka dari aplikasi itu dari daerah semua, Mas. Dari daerah semua. Iya. Kalau dia bisa menjadi apa? Menjadi sesuatu yang bisa ditonton sama orang, disukai sama orang, ya pasti diundangnya tetap ke Jakarta. Orang TV-TV nggak sekarang yang panggil-panggil yang viral-viral. Yang viral. Iya. Gimana dia menjual dirinya di sosmed ya? Yes. Makanya saya kalau misalkan saya berdiam diri dan tidak produktif, kelar lah. Jadi sampai saat ini pun saya terus belajar dalam hal berkomedi, belajar dalam bersosial media dan yang lain-lain, menanggapi ini itu bla bla bla. Etika penting nggak Mas Sule? Penting banget. Seberapa penting etika menurut Mas Sule sendiri? Penting banget itu. Untuk fans. Yes, betul. Karena kita perjalanan itu akan menjadi sebuah pelajaran. Ya kan? Kadang-kadang orang menilai kita itu dengan muka yang gue diem aja orang bisa ngomong sombong. Ya. Ketika kita dekat baru kita kelihatan. Karena orang tuh masing-masing mempunyai asumsi. Betul. Ini orangnya gimana ya? Belum tahu Ya, misalkan dalamnya. aku aja ke Ajik, nah Ajik gimana ya orangnya gitu kan? Nebak-nebak dulu. Ya kalau belum deket tuh orang pasti akan susah untuk kelihatan smile-nya yang gitu. Kayak pepatah lama ya, nggak kenal, nggak maka sayang. Iya benar ya, Hmm. benar tuh Mas ya. Tak kenal maka tak sayang. Karena kita nggak kenal aja, Iya. nggak Kalau tahu. zaman gitu. sekarang kan udah tak kenal maka ta'aruf ya kan? Iya, Iya, ta'aruf betul, lah. betul, Dari betul. nggak kenal dulu kenal udah ta'aruf gitu. Mas Sule berpindah-pindah stasiun TV, berpindah-pindah channel, kemudian membuat hal baru dari pelawak, bernyanyi dan lain sebagainya itu susah nggak sih Mas? Tapi kalau yang saya tahu sih Mas Sule emang pelawak serba bisa ya, ngendang, nyuling dan lain sebagainya. Itu anugerah sih, Mas. Itu anugerah. Untungnya mungkin saya itu nggak fanatikan orangnya. Jadi kalau misalkan komedi itu kan banyak genrenya ya kan, Iya. ada komedi orang Jawa, orang Bali dan yang Iya. lain-lain itu saya tonton semua. Iya. Dan saya dipaksa untuk suka walaupun saya tidak mengerti. Ketidakmengertian saya dari yang saya tonton itu pasti ada satu hal yang bisa saya ambil terus saya modifikasi. Oke. Jadi semuanya anugerah. Main gendang karena saya sekolah dan
tidak menyangka juga ketika kendang ini masih bisa digunakan untuk, mungkin kalau misalkan saya nggak bisa main kendang, saya tidak ada nilai lebih, akhirnya karir saya belum tentu bisa, Bener banget. belum tentu bisa naik gitu. Saya kaget tuh, nembang jago. Suling Jago sih enggak, bisa aja. Jago tuh mas. Bisa aja karena Belajar kan? karena belajar. Sampai saat ini pun saya belajar. Mas Sulil mikir lebih bagus belajar apa otodidak ya? Ya belajar otodidak kan karena belajar juga. Iya. Harus dipelajarin ya. Harus dipelajarin, apapun dipelajarin. Hidup aja kita dipelajarin ya. Sulit-sulit gampang sebetulnya hidup itu. Siapa yang berjasa di karirnya Mas Sulil? Selain orang tua, Selain orang tua. semua pelawak berjasa karena saya menonton mereka. Semua penyanyi berjasa karena saya menonton mereka. Semua pemain film, semua pemain sinetron yang sudah mendahului saya itu berjasa dan mereka adalah idola saya semua. Nyuri ilmu wajar nggak mas? Nyuri ilmu wajar, Wajar ya. wajar. Tapi harus dimodifikasi ya. Nggak Yes. nyemplung gitu ya. Yes, kan ada aturannya. Lagu juga kalau nggak lebih dari 4 bar atau Iya. 3 bar boleh. Kan? Iya. Sama. Heeh. Ya sekarang komedi, Iya. beratnya komedi. Slapstick, Iya. injek kaki itu dari zaman Sri Mulat tuh udah ada. Iya. Udah ada. Iya. Modifikasi, tangan kejepit. Dulu kaki doang, tangan kejepit. Kaki Kita kena harus- mata. Ya, mikir lagi apa lagi. Itu kan niru, Mas. Benar. Tapi cara pembawaan yang berbeda. Hmm. Cara pembawaan dan orang yang menikmatinya. Karena nggak semua orang suka dengan lawakan kita. Betul. Apalagi sekarang udah ada stand up komedi dan yang lain-lain. Dan itu juga dipelajari. Nah, ngomong-ngomong masalah stand up nih mas, kan banyak banget tumbuh nih setiap tahun nih pelawak-pelawak baru nih. Dunia stand up kan sama dengan dunia musik nih. Ada yang di atas, lagi di bawah. Yes. Mas Suli ada kekhawatiran nggak suatu saat nih orang-orang nggak suka nih sama gue nih? Apa yang harus saya lakukan nih? Ada kekhawatiran itu nggak mas? Kalau khawatir sih jujur gue nggak ada ya. Nggak ada. Karena aku pikir beda koki beda masakan. Beda koki, beda masakan. Yes. Orang tuh menikmatinya beda-beda. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka stand up, ada yang tidak suka stand up. Ada yang suka grup lawak dan yang lain-lain. Iya. Dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk suka. Tapi yang terpenting kita mempelajari. Kita cemplung dulu. Misalkan taruh, kita nggak boleh jauh dari anak-anak stand up dan nggak boleh ada jarak bahwa ini komedinya komedi kelas nih, kalau gua komedi bawah misalkan gitu kan. Oh, Nggak ada. Artinya kita justru bareng-bareng, mau Iya. junior mau senior kita bareng-bareng. Aku juga belajar, anak-anak stand up banyak sini. banyak. Banyak. Mas Suli welcome untuk itu. Yes. Kapanpun mereka datang. Kapanpun. Mas Suli ngajarin, Nggak ngajarin, aku sharing. tukar pikiran. Tukar pikiran. Mereka tanya, Kang Soleh dulu gimana sih cara menanggapi orang ini? Aku kan sendiri nih, sekarang banyak diundang di grup, caranya gimana? Aku kasih tahu. Luar biasa. Tapi aku juga dapat ilmu dari mereka. Nah, kalau stand up gimana sih cara ininya? Oh, stand up tuh ada setup, ada beat, ada delivery, ada punchline dan yang lain-lain. Punchline tuh apa? Aku dapat ilmu. Oh, iya. Cara ngelawak kekinian ya mas ya? Yes, gitu. Padahal sebetulnya bentuknya mah Sama aja. Hanya namanya aja. Kenapa harus punchline? Kalau di kita kan gongnya, Iya, ya kan? iya. Punchline kan bahasa Inggris. Stand up aja udah bahasa Inggris ya kan? Tapi minimal aku kelihatan modern gitu. Aku punya punchline ya kan? Bahasanya yang beda ya. Bahasanya aja yang beda. Gitu. Mas Wile, jarang-jarang ada pelawak bisa nurunin ilmunya ke anak. Ya. Tapi Iki nggak milih ngelawak ya. Yes. Kan lumayan dikenal tuh Iki. Ada peranan Mas Wile nggak di sana? Kalau peranan sih sebetulnya yang menilai Iki ya. Aku nggak bisa bilang bahwa aku banyak berperan dalam hal itu. Tapi kalau sebetulnya Iki awal itu sebelum nyanyi dia nyemplung di komedi, bro. Iki berkomedi. Yeah. Percaya Ji? Iki berkomedi loh. Serius. Iya. Dia tuh lucu. Dia tuh stand up aja dia bisa. Oke. Dia kalau nyanyi, Hmm. malas nyanyi misalkan nyanyi harus 10 lagu. Aku mau 5 lagu deh. Terus waktunya nih masih ada waktu gimana? Ya udah aku cerita aja. Ini cerita monolog sendiri, cerita tentang cinta lain. Padahal stok lagu cuma sedikit. Yes, itu. Karena dulu 3 tahun, bro. Oh. 3 tahun ikut-ikut dulu. Ikut-ikut papanya pentas. Iya. Kelas 3 dia bawa ke sini ke Jakarta, mamanya di sana waktu itu. Ya. Habis itu
Ya karena di sini dia sekolah seminggu tuh 3 kali, udah ikut aja Ki. Dah, habis ada kesempatan atau apa, udah anak gue main nih, main gitu. Dan Iki memilih dirinya sebagai penyanyi Ya, dan berhasil. ya itu karena waktu itu nama Iki itu sebelum Rizky Febian namanya Rizky Sule itu zaman-zaman Trans 7. Di Usman 77 dia 3 tahun, di Saung Sule dia 3 tahun, di Awas Ada Sule sempat ikut, semua program pasti dia ikut. Pernah nge-host bareng juga di Antep waktu itu. Dia udah dapat ilmu, aku sengaja. Ya. Aku sengaja supaya dia dapat ilmu dulu. Habis itu 2 tahun diantepin. Nama kamu masih Rizky Sule. Sule harus hilang. Aku tidak berarti nggak boleh kamu ngelawak. Kalau kamu menikmati di lawakan ini, kamu bisa berkembang dan lebih lucu dari bapak kamu. Kamu bisa mengalahkan bapak kamu. It's okay. Tapi kalau kamu masih di bawah aku, jangan ngelawak. Mas Sule nggak mau ada nama Sule di bayang-bayang. Yes, kamu cari sendiri. Mandiri. Oh, 2 tahun ngamuk tuh dia nggak ada kerjaan kan? Gara-gara nggak pakai nama itu. Iya, Hilang nama itu dia nggak ada kerjaan. nggak ada. Ngaruh berarti Mas. Terus Nggak ada. Mas Terus Sule biarin. aku kerjaan aku stop juga. Kerjaan aku stop juga. Gitu. Terus dia bete ya kan, nggak tanyaan sampai setahun mah. Nggak ngomong. Iya, Tapi serumah. serumah. Mas Sule diamin juga. Dia main aja. Akhirnya Dari situ dia mulai nyiptain lagu Kesempurnaan Cinta. lagunya gimana Mas? Berada di pelukanmu mengajarkanku Akan artinya kenyamanan, kesempurnaan. keimanan, keindahan. Itu sebelum dipublish, Kesiran. Mas Sule dengerin nggak? Udah. Dengerin. Iya, Feelingnya Mas Sule gimana pertama kali dengar lagu itu? jadi. Karena terngiang. Aku pas begitu pulang selama 1 tahun terakhir nih, udah baikan nih. 1 tahun terakhir dia sama si Yujeng, orang yang tinggal di sini. Ya. Ini lagu siapa? Aku mikir ini lagu siapa? Nanya sama Yujeng. Jeng, Aransemennya udah kayak gitu. iya. Oke. Nadanya udah gitu. Iya. Jadi dia tuh setiap aku pulang, dia tuh nyanyi Nyanyi sengaja itu, iya. depan aku biar kedengaran, biar Oke. nih gue punya lagu nih, lu rekaman nih lagu gua nih gitu. Ya. Tapi dia nggak berani ngomong karena Oke. masih musuhan. Karena masih musuhan. Iya. Oke. Berada dikencengin. Nyampe udah naik ke atas lantai 2 udah berada di pelukanmu. Sampai gitu. Teriang terus. Aduh. Sebelum saya kulik, Mas Sule, ada stasiun apa teman-teman lain nggak tahu Mas bahwa Papa Sule ini pernah musuhan sama Iki? Nggak ada. Nggak ada. Saya aja. Cuman di sini. Nggak ada yang nanyain ya. Iya, nggak ada yang nanyain. Oke, kembali ke cerita awal. Setelah dengar lagu itu, akhirnya Mas Sule ngomong sama Iki. Enggak, aku nanya sama Yujeng, Jeng, ini lagu siapa? Lagu Iki. Oh, pura-pura ya kan, Pura-pura. biasa. Padahal dalam hati, gila nih lagu Lumayan keren banget nih. Ini kalau dibikin jadi nih lagu sana. Karena terngiang baru 2 kali, 3 kali tuh udah nempel. Habis itu Jeng, lu bikinin musiknya. Waktu itu bikinin musik tuh Mang Aib. Bikinin musiknya, ntar udah bikin storyin ke gua, ntar Iki suruh rekaman. Oke, bikin jadi. Iki nggak tahu. Iki nggak tahu, surprise. Ki, rekaman apa? Lagu yang mana? Itu lagu yang kamu bikin. Yang mana? Berarti papanya dong duluan yang ngomong Ke siapa? ke Iki. Mas Iya. Sule dulu. Iya. Ngalah demi anak. Oke. Terus Udah, habis itu dia rekaman, dia seneng. Wah, alhamdulillah katanya senang. Udah rekaman, beres lagu. Habis itu aku pusing lagi. Ini gua pasarin kemana ya? Karena nggak tahu kan ke iTunes, RBT dan yang lain. Aku Video klip? buta banget itu waktu itu. Nah, aku waktu itu masih di net. Oke. Ketemulah sama Pak Wisnu Tama. Nah, pas Wah. begitu lagi meeting, aku setelin Wisnu Tama lagi gini. Lagu siapa tuh? Iki Pak. Oke nih lagu kan. Udah bikin aja. Iya justru bingung saya bikinnya gimana. Ya udah tinggal si Kila tuh bikinin. Tanggal 4 udah bikin. Ya biasa aja lah, video klipnya nggak usah bagus-bagus gitu. Ini lagunya udah kuat, bikin lah. Dari situ sebulan baru tuh booming di radio Bener. di mana. Berarti udah diprediksi ya sama papanya ya. Yes. Dia kan kalau setiap mau ngeluarin dia pasti kirim lagu. Dia yang ini gimana, lumayan lah ini. Trilogi gimana? Oh, ini oke. Ini oke. Feeling aja sih. Sejak single pertama akhirnya hubungan Mas Sule sama Iki bagus. Ya alhamdulillah. Peranan Mas Sule lah berarti Iki nggak boleh lupa lah
peranan bapaknya. Ya. Biarpun bapaknya cuek bebek, betul-betul kan bertanggung jawab banget pada karirnya sampai sekarang. Ya, ya itu harus Iki lah yang mengakui lah. Iya, Mas. Harus Iki yang mengakui. Seberapa dekat hubungan Mas Sule dengan Niki? Bro banget. Udah kayak teman nih. Kayak aku sama Haji. Hmm. Udah temen aja. Hmm. Semuanya juga udah kayak temen lah, udah Ya. santai lah. Oke, kita tadi udah ngobrolin masalah Mas Ngopi Sule. dulu nih, kopinya enak. Kita nih. ngopi. Kopinya enak ya. Biasa nih, mantap. Banyuatis Legenda Rasa. Yes. Apa yang Mas Sule pikirkan tentang Bali? Kalau dengar Bali. Apa yang Bali. pertama? Apa yang pertama terbayang di otaknya Mas Sule? Oh, Bali. Oh, di Bali itu yang Bali. terbayang apa? Apa? Pantai. Oke. Terus Kepang. Tato. Keko. Ya. Oke. Villa. Krishna. Wah, itu mah udah orang-orang juga udah tahu. Oleh-oleh. Karena orang datang ke sana tuh pasti pulangnya oleh-oleh. Mau nggak mau itu. Padahal dulu sebelum kenal sama dia, saya dulu pernah ke Bali dan beli oleh-oleh ini. Dulu. Ya. Makanya pas begitu saya datang nih, ya aku pernah nih. Cuman aku nggak tahu namanya, kan banyak toko-toko kan. Ya. Cuman ya nggak tahu namanya apa ini, Krishna. Gampang Tapi banget pernah, ya. iya, tapi Klik pernah banget. di situ, iya. Gitu. Mas Sule tahu nggak? Setiap kita ke Jakarta atau kemana sama Haji, orang-orang di airport tuh lebih milih fotoan sama beliau loh. Wah, orang dia udah populer. Ih. Aku juga udah kalah sama dia. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi orang itu suka sama Haji itu karena perjalanannya. Betul. Yang luar biasa. Dia Apa adanya. Ya, pantang menyerah. Walaupun dia ibaratnya cuek, tapi wah dia tuh gigih gitu. Ya. Itu yang kan menjadi inspirasi. Benar banget. Susah loh punya usaha kayak seperti ini tuh, nggak semua orang bisa usahanya. Beliau orangnya slow, Slow, santai. nggak begitu berapi-api, slow. Iya. Kayak Mas Sule, ngalir. aja. Makanya tadi saya nanyain Mas, selain entertain, kerjaannya apa Mas? Ini aja, Iya. slow. Ya slow. Air itu mau bersih, dia diam aja. Kotor, santai nggak aja. perlu komplit. Ada kotoran, santai aja. Air tuh gitu. Santai. Kalau filosofi hidupnya Mas Sule sendiri apa Mas? Apa ya? Saya tuh nggak punya filosofi hidup. Bingung kadang-kadang gitu. Selain sehat itu yang terpenting kita nggak menyakiti orang lain gitu. Benar banget. Itu aja. Karena itu susah. Mas Sule punya hater nggak Mas? Ada lah pasti. Gimana ngadepinnya? Aku sih dijadiin ini aja pelajaran aja sih semuanya. Karena aku tidak bakalan bisa tahu kesalahan tanpa dikasih tahu sama orang. Kadang-kadang manusia tidak luput dari lupa. Santai aja kayak orang benar, padahal makan orang menilainya salah. Ternyata apa yang aku jalanin ada yang salah juga. Iya. Kan itu. Jadi santai aja. Bukan disenyumin, tapi kita nikmatin. Iya. Nikmatin. Dan aku pikir haters itu bukan orang yang mau membenci kita loh. Justru haters itu adalah mereka yang sayang sama kita. Kalau mereka nggak sayang, mereka nggak bakalan ngasih tahu kesalahan kita. Berarti mereka masih pengen melihat penampilan kita ada di sana. Mereka membantu kita biar lebih perfect. Membantu. Gitu. Dari semua juga kan orang ada yang suka, ada yang tidak suka. Dari tidak suka kita anggap mereka juga sayang sama kita. Ya. Karena kalau misalkan kita tidak menganggap sayang, kita tuh akan dendam, kita akan marah sama mereka, kita akan cari orangnya di mana, terus masukin penjara, gitu kan, minta maaf dan yang lain-lain ya. Nambah musuh. Nambah musuh. Ya. Biarin aja. Sering saya sampai ada DM ke saya yang mau bunuh saya lah. Serius Mas? Iya. Masalahnya apa? Masalahnya karena Iki dekat dengan Anya waktu itu. Aku nggak tahu apa-apa, bahkan aku nggak pernah pegang Anya. Hanya Iki yang pegang Anya, tapi aku yang diteror sebagai orang tua. Ya. Tapi aku nggak balas, biarin aja. Kalau memang dia berani ya silahkan, ya kan? Karena yang bisa membunuh itu cuma Tuhan. Tuhan nanti kalau kita sudah sampai waktunya ya. Jadi anggaplah penyemangat gitu. Hebat nih bisa bunuh gitu kan gitu. Gak usah ditanggepin lah. Iya. Nggak pernah aku. Iya. Nggak pernah ditanggepin, tapi harus dilihat kalau aku. Harus dilihat sampai mana sih, sampai sesakit apa sih mereka membuli kita gitu. Supaya kita merasakan sakitnya. Benar.
Kalau kita sudah merasakan sakitnya, saya tidak akan bisa dan tidak mungkin membuli siapapun kalau sudah ngerasain sakit. Nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Yes, mungkin mereka yang melakukan hal itu, mereka yang belum pernah merasakan. Sulit ya. Sama tuh yang seperti diajarin Aji ke kita. Iya. Nggak usah ditanggepin. Pasti, Ajik tuh pasti. Nggak usah ditanggepin. Untuk jadi besar tuh susah Mas ya. Iyalah. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu salah Benar. satu proses itu. Benar. Berproses itu yang penting. Iya. Mas Sule, banyak ada entertainer baru, pelawak, penyanyi dan lain sebagainya. Mas Sule ada mau disampaikan nggak? Apa yang harus kita lakukan, Mas? Selain memang skill, pelajaran yang bagus, attitude yang bagus. Kalau aku sih mungkin satu aja ya. Kita harus tetap mempunyai prinsip bahwa kita ini ya belajar. Belajar. Iya. Kalau aku dulu dari jebolan audisi, aku sangat bersyukur sekali karena aku masih bisa bertahan sampai saat ini. Aku dari audisi ya. Nah, mungkin audisi itulah perjuangan yang pertama, tapi setelah aku nyemplung ke entertain skala nasional ya, disitulah aku audisi. Ya. Jadi aku harus siap tahan mental dan terus mencari bahan, terus mencari materi, tidak berhenti, produktif terus sampai saat ini. Dan orang bilang lucu. Ada yang bilang nggak lucu. Ya kita mau gimana, orang kita usaha kok gitu. Ya. Yang terpenting itulah kita maju ke depan lah gitu. Ya. Kita ke depan terus gali, terus belajar sih. Belajar Iya, dan belajar. karena mutualisme, simbiosis mutualisme semuanya berkesinambungan itu. Mau Seorang Sule juga masih belajar. masih belajar sampai saat ini. Mau dalam hal berkomedi, mau dalam hal hidup dan yang lain-lain gitu. Masih belajar. Oke. Manusia itu tidak lepas dari masalah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam pasti ada masalah. Risiko Yes. lahir jadi Dan manusia. tidak puas jadi manusia. Dulu aku nggak pernah pakai sendal, nggak punya sendal. Pengen beli sendal, aku dagang sampai beli sendal. Udah punya sendal, pengen sepatu, Mas. Udah sepatu, pengen naik motor, sepeda naik motor. Motor mau punya mobil. Mau punya mobil, udah mobil, pengen helikopter. Udah helikopter, pengen jadi Superman. Ya, nggak ada puasnya manusia. Makanya nikmati yang ada, jangan lupa bersyukur, Ya. terus belajar. Siap. Dari semua kesalahan kita, karena kita manusia biasa. Oke. Mas Sule makasih banyak. Sama-sama. Ini anugerah Tuhan, amat sangat saya tunggu bisa interview ngopling sama Mas Sule. Ini nggak disengaja loh bisa datang ke sini. Kalau nggak, bukan gara-gara Aji saya nggak ketemu Mas Sule. Anugerah Mas. Anugerah. Mas nggak itu kan, nggak ngerasa keberatan kan di interview kan? Enggak. Senang, malahan senang. Thank you loh Mas Sule. Senang banget saya. Jangan lupa kalau ke Bali mampir Yes. ke Krishna. Nanti kalau ke harus, Bali, iya. kita collab lagi, aku collab juga nanti di sana. Harus Mas, Iya. harus. Siap. Wajib. Mas Sule kalau ke Bali nggak ngabarin kita tuh dosa besar. Aku kabarin aja. Kemarin karena intern ya, Iya. lagi honeymoon ya, Iya. nggak mau diganggu, Bukan. nggak mau ganggu Aji. Bukan, karena mungkin aku terlalu fokus mencari waktu untuk honeymoon karena anak aku kan ikut juga kan. Gitu. Jadi- mikirin semua orang. Iya, untuk itu juga aku susah. Nih kapan honeymoonnya ini gitu kan? Karena terus ya, nah, gitu. Terlalu fokus salah Ya, ya, terlalu oke. fokus. Mas Sule makasih banyak waktunya, terima Sama-sama, kasih. Bli. Langsung di istananya Mas Sule nih, Wah. luar biasa. Ini 5 lapangan bola Ji. Wah, enggak lah. Mas Sule kita berdoa semoga hiasan dunia. luar biasa Mas. Ya, cuma hiasan dunia. Inilah bentuk dari kesuksesan Mas Sule. Ya, proses tidak mengkhianati hasil Hasil. lah gitu. Minimal Kebanggaan diri. ya kebanggaan diri lah. Minimal aku bisa menyimpan semua ini. Kenangan. Pertama kenangan, yang kedua adalah untuk anak, cucu, cicit, jakawareng, udah tekai siwur semuanya ya. Luar biasa. Bro, thank you. Mas bro. Sule menginspirasi. Makasih ya Mas. Sama-sama. Sehat terus. Atur sukma. Kalau ke Bali jangan lupa info ke kita. Pasti. Jik. Ya. Iya. Kalau Mas itu Mas siapa namanya yang pengacara Ji, temannya Ji nih? Fatman. Mautman bilang yang punya Bali. Yes. Harus kulunuan sama yang punya Bali. Kalau ke Bali nggak ke Krishna, nggak ke Ajik tuh udah Belum lengkap. belum lengkap.
Mas Sule sehat terus. Terima kasih banyak, selalu menginspirasi. Sukses untuk keluarga, untuk Iki, untuk karir. Yes. Selama pandemi sehat terus loh Mas. Amin. Jaga diri. Amin. Jangan sampai kena corona. Enggak. Harus sehat terus. Sehat. Kita closing, ngopling, Ngopling. ngopi, Ngopi keliling. Thank you Mas Sule.